untuk videonya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulafa Akma Nabila. Saya mahasiswa praktek di Desa Kedung Banteng. Tujuan saya ke sini itu akan melakukan tindakan Penkes dengan mbaknya. Juga nanti saya akan cek pemeriksaan fisik, yaitu tensi ya mbak ya, sama cek suhu sama dirinya juga. Sebelumnya boleh perkenalkan nama mbaknya siapa? Boleh. Nama saya Evi Indah Aryani. Mbak Evi. Ya, untuk suaminya? Nama suami Khairul Amin. Khairul Amin, biasa dipanggil Amin. Oke. Untuk suaminya lagi bekerja ya? Iya, betul. Dedenya kalau boleh tahu dengan bisa Arkan. Dede Arkan ya. Ini saya di sini akan melakukan MKS atau penyuluhan ya tentang MPASI dan juga gizi ibu menyusui. Sebelum itu saya akan cek tensinya dulu sama suhu dedenya. Ini coba. Biar 71. Normalnya berapa sih? Normalnya 120 80 ini rendah ya. Ini ada. Ibunya dulu deh ya, cek dulu ditaruh di situ. Mau saya bantu? Oke. Ini suhunya 36,4 ya, masih normal ya. Sekarang untuk dedenya bisa di bentar ya dek. Oke, ini suhunya 36,7, normal juga ya mbak ya. Nah selanjutnya ini ada leaflet, mbaknya bisa pegang satu. Nanti saya bacain ya, saya jelaskan. Ini Penkes tentang MPASI, jadinya kan udah mulai MPASI ya. Nah sebelumnya Mbak Evi tahu MPASI itu apa? Makanan buat sendiri kan, Bang? Ya, oke, betul. Cuma lebih tepatnya makanan pendamping ASI ya. Nah menurut WHO itu MPASI proses penting yang mengedepankan kesiapan bayi dalam menyambut makanan pendamping ASI. Nah untuk MPASI itu sendiri harus diberikan pada usia 180 hari atau 5 bulan. Nah, dengan alasan kebutuhan nutrisi dan nafsu makan sudah tidak bisa dipenuhi sepenuhnya dari ASI. Terus yang kedua itu cadangan nutrisi penting seperti zat besi sudah habis terpakai dan tidak bisa dipenuhi hanya dari ASI. Yang ketiga, rasa penasaran akan aneka tekstur dan rasa dari lingkungan sehingga fase eksplorasi ini juga berguna saat pengenalan makanan baru ya mbak. Nah yang terakhir itu imunitas bayi usia kurang dari 6 bulan itu masih lemah. Nah menurut dokter Anissa Karnadi dalam memberikan MPASI itu yang pertama frekuensi pemberian makanan. Nah pada awal MPASI 6 bulan, usia 6 bulan itu diberikan 2 kali saja gitu. Nah terus pada usia 6 sampai 9 bulan itu MPASI diberikan 3 kali. Terus yang 9 sampai 11 bulan MPASI diberikan 4 kali sehari. Terus mbaknya juga bisa memberikan snack juga 1 sampai 2 kali sehari. Lalu umur 12 sampai 24 bulan itu diberikan 5 kali sehari dan juga bisa ditambahkan snack. Nah,
yang kedua, jumlah makanan yang diberikan pada bayi ya. Yang pada awal MPASI jumlah makanan diberikan sekitar 2-3 sendok. Jadi awal-awal MPASI itu kan mulai dari 5 bulan pas ya Mbak ya. Itu udah bisa diberikan sekitar 2-3 sendok makan dewasa. Terus usia 6-9 bulan menjadi setengah cangkir. Setengah cangkir berarti setengahnya ya. Setengah cangkir yang kecil sih. Terus yang 9-11 bulan menjadi 3/4 cangkir. Terus yang 12-24 bulan itu 1 cangkir penuh. Terus ada tekstur makanan juga yang harus dikonsumsi oleh dedeknya ya Mbak. Dedeknya kan usia 8 bulan ya. Berarti dedeknya juga bisa dikenalkan makanan seperti finger food, yaitu contohnya kentang rebus, ketela atau buah-buahan. Kalau umur 6 bulan itu tekstur makanannya itu harus lumat atau dicampurkan air tapi tidak banyak-banyak gitu. Tapi tidak sedikit juga, setengah. Terus usia 9-11 bulan tekstur makanannya itu lembek kayak nasi tim, bubur tanpa saring atau makanan yang dicincang halus gitu ya. Usia 12 bulan bayi sudah dapat makanan-makanan keluarga yang buat makan. Nasinya berarti nggak harus nasi lembek? Enggak, untuk usia 12 bulan? Iya, enggak, bisa nasi yang biasa Mbak Devi makan gitu. Nggak harus bubur juga sih. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Ini kan kalau belum ada giginya, kan harusnya pakai finger food. Kayak kentang gitu, langsung nggak dibecek-becek kan? Kalau misalkan dedenya bisa nelen, ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, dihaluskan dulu. Kayaknya ini nggak bisa. Kalau nggak bisa ya berarti harus dihaluskan dulu baru bisa dikonsumsi. Kayak buah-buahan juga kan pasti gede-gede tuh. Iya. Itu harus dikecil-kecilin dulu, dicincang gitu, biar jadinya bisa nelen juga sih gitu ya. Ada lagi mungkin? Ada ya. Oke, selanjutnya itu ada varietas jenis bahan makanan. Nah, pada awal MPASI ini berikan satu jenis makanan terlebih dahulu gitu. Kemudian tambahkan bahan baru setiap 2-4 harinya untuk pengenalan. Boleh memberikan daging merah, ikan, dan telur pada bayi. Terus kenapa harus diberikan daging merah, ikan, dan telur? Karena ginjal bayi itu sudah mampu berkembang dengan baik dan mampu mengeluarkan sisa metabolisme ya Mbak ya. Gitu. Nah, berikan juga air putih sebanyak 120-240 ml per hari. Nah, untuk selanjutnya itu ada pemberian makanan dengan cara aktif atau responsif ya. Yang pertama itu suapi bayi dengan penuh perhatian. Terus dorong dia untuk mau makan, tapi jangan dipaksa. Kalau nggak mau, ya udah biarin gitu. Nah, jika bayi menolak, maka ganti kombinasi makanan yang baru, mungkin dari rasa, tekstur, atau menu makanan yang lain gitu. Nah, yang terakhir itu meminimalisir gangguan saat anak makan agar perhatiannya tidak mudah teralih. Contohnya, misalkan mungkin dilihatin game atau lihat simulasi di YouTube gitu ya Mbak ya. Biar pasti kan anak kecil segini kan udah mulai fokus kan ke satu. Nah, yang terakhir itu menjaga higienitas ya. Pada masa bayi ini itu sangat rentan terkena diare, sehingga bayi harus memastikan kebersihan makanan, air, alat makan, proses memasak, dan tangan ibu. Ibu juga harus perlu mencuci
tangan lebih dahulu sebelum makan. Jadinya juga harus seperti itu gitu, biar bersih dulu ya. Terus makanan bayi juga bisa disimpan di kulkas dalam rentang yang tidak terlalu lama gitu. Biasanya berapa jam? 5 mungkin. Kalau 8 bulan itu berapa minggu? Air Air minum minum 8 gelas satu hari biasanya. Untuk ada yang perlu ditanyakan lagi? Nggak ada. Oke. Baik, itu aja yang mungkin bisa saya jelaskan ke mbaknya. Mungkin bisa mbak terapkan ke depannya gitu kan. Ini bisa mbak Revi simpan ya buat dibaca-baca mungkin. Ya, ini saya simpan. Ya mungkin itu saja ya mbak ya yang bisa saya berikan kepada mbak. Pemkesnya semoga bermanfaat untuk mbak kedepannya ya. Selebihnya mohon maaf apabila saya ada kekurangan kata, kesalahan kata atau menyinggung perasaan mbak gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.